Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifai Solihin. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani. Izinkan kita berdua akan mempresentasikan mini project kita tentang pembuatan komposit dengan bantuan SolidWorks komposit. Jadi yang pertama, sebelum kita masuk ke tahap pengerjaannya, izinkan saya akan menjabarkan terlebih dahulu apa itu komposit. Komposit adalah material yang terbuat dari dua bahan atau lebih yang disatukan untuk mendapatkan bahan yang lebih kuat, mempunyai karakteristik yang lebih bagus dari bahan sebelumnya, kemudian memiliki sifat yang ringan salah satunya. Komposit juga bersifat heterogen dalam skala mikroskopik. Kemudian bahan penyusun dari komposit tersebut masing-masing memiliki sifat yang berbeda, dan ketika digabungkan dalam komposisi tertentu terbentuklah sifat-sifat baru yang disesuaikan dengan keinginan kita, seperti itu. Kemudian ada komponen dan penyusun komposit. Oke, komposit juga terdapat komponen penyusun. Yang pertama itu ada penguat. Penguat adalah salah satu bagian utama dari komposit yang berperan untuk menahan beban yang diterima oleh material komposit, sehingga tinggi rendahnya kekuatan komposit sangat tergantung dari penguat yang digunakan. Bahan penguat biasanya kaku dan tangguh. Bahan penguat yang umum digunakan adalah jenis serat alam, serat karbon, serat gas, dan keramik. Oke. Yang kedua itu selain ada penguat reinforcement ya, kemudian ada juga matrik. Matrik di sini adalah struktur yang berasal dari dalam polimer atau logam. Syaratnya syarat pokok matrik itu digunakan dalam komposit adalah harus bisa meneruskan beban. Itu yang pertama, sehingga serat bisa melekat pada matrik dan kompatibel antara serat dan matrik dalam susunan komposit tersebut ya, bertugas untuk melindungi dan mengikat serat-serat yang bekerja, seperti itu. Kemudian ada kelebihan dari komposit. Kelebihan dari komposit sendiri itu yang pertama, massa jenis rendah ataupun ringan. Yang kedua, lebih kuat dan lebih ringan. Yang ketiga, perbandingan kekuatan dan berat yang menguntungkan. Yang keempat, lebih kuat, ulet, dan tidak ketas. Yang kelima, koefisien pemuaian yang rendah. Yang ketujuh, tahan terhadap korosi. Yang kedelapan, tahan terhadap cuaca. Yang kesembilan, mudah diproses dan juga lebih mudah disbanding metal. Kemudian ada kekurangannya sendiri, salah satunya komposit itu tidak kuat terhadap beban impact ya, kemudian terhadap bakar juga dia tidak kuat. Kemudian elastisitinya dia rendah alias kaku. Kemudian yang satunya lebih sulit dibentuk daripada plastik. Itu kekurangannya. Kemudian ada manfaat komposit. Salah satunya itu angkasa luar ataupun komponen kapal terbang, komponen helikopter, komponen satelit. Yang kedua, automobile, komponen mesin, dan juga komponen kereta. Yang ketiga, olahraga dan rekreasi, sepeda, stick golf, raket tenis, sepatu olahraga. Kemudian kesehatan, kaki palsu, sambungan sendi pada pinggang. Yang keenam, kelautan, kapal layar dan juga layak. Kemudian kita masuk ke komposit fiberglass. Kenapa? Karena memang fiberglass ini ya, e-glass ini kita gunakan sebagai bahan pembuatan komposit yang dipadukan dengan resin epoksi, yang dimana komposit e-glass ini atau fiberglass ini adalah bahan yang diproduksi dengan menggunakan filamen kaca yang sangat tipis, kemudian dikombinasikan dengan komposisi resin, biasanya polyester. Kemudian fiberglass dapat disusun ulang, diratakan menjadi bentuk lembaran atau ditenun seperti itu, menjadi satu kesatuan. Serat kaca juga awalnya dikombinasikan dengan resin polyester dan digunakan untuk isolasi wall. Itu ada juga fiberglass ini cocok digunakan untuk berbagai industri di seluruh dunia. Salah satunya yang menggunakan fiberglass itu pembuatan body
bodi-bodi dalam kendaraan itu biasanya pakai fiberglass. Ya, lanjut. Ini adalah metode pengerjaannya. Secara garis besar, metode yang digunakan dalam laporan menganalisis simulasi plat dengan bahan komposit dapat dilihat pada diagram akhir. Yang pertama itu memulai, yang kedua studi pustaka, yang ketiga identifikasi masalah, kemudian perhitungan produk komposit, kemudian pembuatan desain produk, evaluasi desain, setelah itu pemilihan bahan, simulasi desain produk SolidWorks, analisa hasil simulasi, evaluasi, dan juga laporan, kemudian selesai. Oke, selanjutnya itu ada desain panarnya dalam SolidWorks ya. Kita gunakan simulasi SolidWorks yang dimana ini bentuknya itu planar biasa. Kemudian ini adalah perhitungan manualnya yang dimana kita menggunakan iglas dengan density itu 2600, kemudian kita gunakan juga bahan resinnya dari epoxy yang memiliki 1200 density-nya. Kemudian untuk MOF nya sendiri kita di 36 gram per meter pangkat 2. Kemudian didapat untuk massa totalnya MOT nya kita dapat di 2040. Kemudian untuk MF nya untuk si iglas ya kita dapat di 0,76 dan MF dari epoksinya kita dapat di 0,23. Kemudian untuk mass of density dari epoksinya itu 1200 tadi ya. Dan di sini dijelaskan bahwa thickness-nya itu untuk material iglas kita dapat di 0,02 mm pangkat 2 dan epoksinya kita dapat di 0,07. Nah, kemudian selanjutnya di longitudinal kita dapat di 46.200 megapascal dan transversalnya kita dapat di 10.309,3 megapascal. Dan di ratio Poisson untuk VF itu Poisson dari iglas tadi ya 0,25, kemudian untuk epoksinya 0,4 dan untuk shear modulusnya kita dapat di 3.703,7 megapascal. Dan itulah perhitungan yang kita lakukan setelah kita mensimulasikannya di SolidWorks. Dan inilah hasil simulasinya. Yang pertama itu ini ada 4 layer. 4 layer di sini untuk thickness-nya semuanya rata 0,02. Kemudian ada angle 30, 60 dan 90 dan terakhir itu angle-nya 0. Kemudian kalau kita simulasikan di SolidWorks itu density-nya semuanya rata di 1100 untuk density-nya. Kemudian untuk masanya 0,00011. Kemudian lanjut. Nah, ini hasil pengujiannya yang dimana yang pertama ini pengujian stres ya dengan tipe PON. PON ini untuk nilai minimalnya dia dapat di 3,55 sekian dan untuk maksimalnya dia dapat di 7,82 sekian. Kemudian ada yang di samping kanan itu pengujian displacement untuk tipenya user ya resistant displacement. Untuk minimalnya kita dapat di 0, kemudian maksimalnya 1,3 sekian. Dan hasil pengujian selanjutnya itu kita pengujian strain 1 dengan tipe ESDRN. Untuk nilai minimalnya kita dapat di 1,19 sekian, kemudian untuk maknya di 2,093. Kemudian pengujian selanjutnya yang di sebelah kanan sana itu ada displacement 1 dengan tipe deformant shape. Dan itulah hasilnya dari apa yang kita simulasikan di SolidWorks
Seperti inilah hasilnya kurang lebih. Kemudian langsung ke kesimpulan mungkin ya. Untuk kesimpulan hasil pengujian, bahan komposit menunjukkan artian bahwa dua atau lebih material digabung pada skala mikroskopis untuk membentuk material ketiga yang berbeda. Material-material yang berbeda dapat digunakan dengan skala mikroskopis seperti memadukan logam. Bila suatu komposit dirancang dengan baik, maka akan memberikan kualitas yang bagus daripada komponen atau konstituen penyusunnya. Beberapa sifat yang dapat dikembangkan dengan membentuk bahan komposit yaitu kekuatan ataupun strength, kekakuan, stiffness, tahan korosi, corrosion resistance, tahan arus, wear resistance, daya pikat, attractiveness, berat, periode, lelah. Kemudian hasil perhitungan papan komposit dengan volume F atau rubber dengan komposisi 60% dan 40% reinforcement adalah dengan ketebalan 0,02 mm. Maka hasil perhitungan dengan ketebalan total papan kotak adalah 0,08 mm. Nah, mungkin sekian ya presentasi dari kita berdua tentang bagaimana sih mensimulasikan komposit dengan menggunakan software SolidWorks. Kurang lebihnya kita mohon maaf karena banyak lagi yang kita belum ketahui. Sebenarnya kita juga baca-baca literatur untuk mengerjakan ini, jadi kurang lebihnya kita mohon maaf.